Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan mata kuliah pengantar manajemen semester 1, angkatan 2023. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni saya sendiri Berlian Agatha dan rekan saya Dwi Kumalasari. Yang pertama ialah keputusan. Pengertian keputusan adalah kegiatan memilih suatu strategi atau tindakan dalam pemecahan masalah. Tujuan dari keputusan ialah untuk mencapai target atau tindakan tertentu yang harus dilakukan. Ada 3 jenis keputusan. Yang pertama ialah keputusan strategis. Keputusan ini berkaitan dengan gambaran besar bisnis. Keputusan ini juga lebih fokus ke lingkungan eksternal perusahaan dan biasanya berorientasi ke masa depan. Orientasi tersebut memberikan arahan kemana bisnis tersebut melangkah untuk maju. Yang kedua ialah keputusan operasional. Jika akan membuat keputusan yang melibatkan proses atau prosedur, seperti menentukan bagaimana kegiatan operasional perusahaan dilakukan dengan berbagai sumber daya yang tersedia, maka hal itu adalah keputusan operasional. Keputusan operasional yang diambil memastikan bahwa suatu pekerjaan akan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Yang terakhir ialah keputusan taktis. Keputusan ini meliputi instruksi kerja yang diterapkan berdasarkan proses atau prosedur perusahaan. Instruksi kerja tersebut menjelaskan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan, siapa yang harus melakukan hal, kapan harus dilakukan, dan bagaimana caranya. Selanjutnya adalah tingkat-tingkat keputusan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan tingkat strategis, yakni keputusan yang ditandai oleh banyak ketidakpastian dan berorientasikan pada masa depan. Keputusan ini menentukan rencana jangka panjang yang mempengaruhi seluruh bagian daripada perusahaan. Tujuan perusahaan ditentukan oleh beberapa strategi. Oleh karena itu, strategi berhubungan dengan perencanaan jangka panjang yang meliputi penentuan tujuan, penentuan kebijaksanaan, pengorganisasian, dan pencapaian keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua adalah pengambilan keputusan tingkat taktis. Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai tujuan, dan berhubungan dengan bidang-bidang seperti perumusan anggaran, analisis aliran dana, penentuan tata ruang, masalah kepegawaian, perbaikan produk, serta penelitian dan pengembangan. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan tingkat teknis. Pada tingkat pengambilan keputusan ini, standar-standar ditentukan dan hasil keputusan sifatnya menentukan. Pengambilan keputusan teknis adalah suatu proses untuk menjamin agar tugas-tugas khusus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengambilan keputusan ini memerlukan diberikannya perintah-perintah khusus yang mengawasi setiap operasionalnya. Selanjutnya adalah keputusan dan jenjang manajemen. Yang pertama adalah keputusan manajemen. Keputusan atau decision merupakan pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengambilan keputusan atau decision making adalah proses identifikasi masalah dan kesempatan, kemudian memecahkannya. Keputusan berdasarkan tipe persoalan ada 4, yakni yang pertama adalah keputusan internal jangka pendek yang berkaitan dengan kegiatan rutin atau operasional. Yang kedua adalah keputusan internal jangka panjang yang berkaitan dengan permasalahan organisasi. Yang ketiga adalah keputusan eksternal jangka pendek yang berkaitan dengan semua persoalan yang berdampak dengan lingkungan dalam rentang waktu yang relatif pendek. Yang terakhir adalah keputusan eksternal jangka panjang yang berkaitan dengan semua persoalan dengan lingkungan dalam rentang waktu yang relatif panjang. Selanjutnya adalah jenjang manajemen. Manajemen merupakan kegiatan pokok yang dilakukan seorang pemimpin karena dia menjabat sebagai manajer untuk mengolah input menjadi output melalui proses manajemen. Setiap sistem terdiri atas input, processing, dan output. Input adalah apa saja yang harus diolah atau dijawab. Processing adalah pengolahan yang berlangsung menurut prosedur yang memiliki rangkaian secara teratur. Sedangkan output adalah hasil dari olahan dan merupakan jawaban atas input. Secara umum, tingkatan manajemen dalam organisasi memiliki hierarki manajemen yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah manajer puncak atau top manager.
yang bertugas untuk memutuskan hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, menyusun strategi umum perusahaan, dan mengambil keputusan-keputusan penting tentang merger. Contohnya adalah Dewan Direktur dan Direktur Utama atau CEO. Yang kedua adalah manajer madya atau middle manager, yang bertugas untuk menyusun rencana operasi dan melaksanakan rencana-rencana umum dari manajer puncak, antara lain menangani permasalahan kontrol atau pengawasan yang sifat pekerjaannya lebih banyak pada masalah administrasi. Yang terakhir adalah manajer operasional atau manajer lini, yang tugas utamanya menyangkut pelaksanaan rencana yang dibuat oleh manajer madya, mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh karyawan sehari-hari, yang bertanggung jawab melakukan supervisi kepada karyawan yang melakukan pekerjaan hariannya, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional. Selanjutnya adalah peranan manajer. Yang pertama adalah antar pribadi atau hubungan interpersonal. Yang kedua adalah pemberian informasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai polisi perusahaan atau informational role. Yang ketiga adalah cara manajer mengimplementasikan suatu keputusan perusahaan di dalam kegiatan perusahaan atau decision role. Selanjutnya adalah tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut Herbert S. Simon, tahapan dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pemahaman atau intelligent phase. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dalam lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Yang kedua adalah tahap perancangan atau decision phase. Tahap ini merupakan proses pengembangan dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang dapat diambil. Yang ketiga adalah tahap pemilihan atau choice phase. Tahap ini dilakukan pemilihan terhadap berbagai alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perencanaan agar ditentukan atau dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Yang keempat adalah tahap implementasi atau implementation phase. Tahap ini dilakukan penerapan terhadap perancangan sistem yang telah dibuat pada tahap perencanaan serta pelaksanaan alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang dibuat pada dasarnya dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama adalah keputusan terprogram, yang kedua adalah keputusan tak terprogram. Selanjutnya adalah gaya dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengarahan. Gaya pengambilan keputusan direktif menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi. Yang kedua adalah analisis. Pembuat keputusan analisis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan bukti sebelum mereka sampai pada kesimpulan. Yang ketiga adalah konseptual, yaitu membuat keputusan dengan gaya konseptual adalah pemikir gambaran besar yang bersedia mengambil resiko. Yang keempat adalah perilaku, yakni pengambilan keputusan berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Selanjutnya adalah model pengambilan keputusan. Adalah proses terstruktur yang digunakan untuk memandu tim dalam mengambil keputusan. Yang pertama adalah model pengambilan keputusan. Secara umum, sebagai berikut. Yang pertama adalah model keputusan rasional. Yang kedua adalah model keputusan intuitif, dan yang ketiga adalah model keputusan yang mengutamakan pengakuan. Selanjutnya adalah model keputusan kreatif, yakni adalah model keputusan kreatif menggunakan ide orisinil untuk menciptakan solusi inovatif yang mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Selanjutnya adalah keputusan individu dan kelompok. Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh perseorangan dan biasanya diambil oleh pimpinan atau manajer perseorangan sesuai dengan wewenangnya. Keputusan yang dibuat oleh seorang atau individu adalah antara lain: yang pertama, keputusannya cepat, ditentukan atau diambil karena tidak usah menunggu persetujuan dari rekan lainnya. Yang kedua adalah tidak akan ada pertentangan pendapat. Yang terakhir, jika yang mengambil keputusan adalah pimpinan, maka ia mempunyai kemampuan yang tinggi dan pengalaman yang luas dalam bidang yang akan diputuskan. Keputusan yang diambil cenderung lebih tepat. Selanjutnya adalah kelemahan keputusan individu. Yang pertama, pimpinan pasti memiliki keterbatasan. Yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Jika terjadi kesalahan pengambilan keputusan, merupakan beban berat bagi pimpinan seorang diri. Yang kedua adalah pengambilan keputusan kelompok.
yakni didasarkan pada pengambilan keputusan secara individu di dalam anggota kelompok di mana keputusan diambil melalui grup, tim, panitia, atau lainnya. Kelebihan dan kekurangan keputusan kelompok. Kelebihan, yang pertama adalah informasi yang didapat lebih lengkap. Banyak alternatif yang muncul, keputusan kelompok lebih dapat diterima, dan meningkatkan kesempatan terlaksananya hak banyak orang. Kekurangan, yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama, yang kedua dominasi minoritas dan tekanan untuk menyesuaikan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.